Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal selanjutnya, yaitu adalah nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini penyelesaiannya cukup panjang. Nanti coba teman-teman simak dan perhatikan dengan seksama. Jika ada yang masih bingung bisa ditanyakan ke saya ya, teman-teman. Oke, misalnya di sini diketahui Gx sama dengan sin 2x dibagi tangan x. Nah, turunan pertama dari fungsi G adalah, nah ini kita harus menentukan turunan pertamanya. Nah, langkahnya gimana teman-teman? Jadi yang pertama adalah, ini kita tulis dulu soalnya ya. Ini tadi fungsi Gx biar lebih enak, simbolnya saya ubah menjadi Y gitu ya. Ini bisa ditulis menjadi Y sama dengan sin, ini sin 2x, kemudian kita bagi dengan tangan x. Jika kita perhatikan bentuk fungsi ini itu mengikuti bentuk umum dari fungsi yang sifatnya adalah U per V ya. Ini adalah yang atas itu kita sebut sebagai U, yang bawah ini sebagai V. Jika ada suatu fungsi yang bentuknya seperti ini, maka untuk menentukan turunan pertamanya gimana? Ini nanti cara menentukan turunan pertamanya adalah Y aksen itu sama dengan U aksen V dikurangi V aksen U. Nah, ini kita bagi dengan V kuadrat. Kita bisa menggunakan rumus turunan yang ini. Nah, selanjutnya kita akan cari satu-satu untuk unsur yang diperlukan ya. Ini misalnya yang bagian pertama dulu kita cari. Yang pertama itu kan ada U sama dengan sin 2x. Maka nilai dari U aksen atau turunannya adalah berdasarkan sin AX ya. Maka nanti turunannya adalah cos, atau bisa dibentuk menjadi A cos AX gitu ya. Nanti di sini menjadi 2 cos 2x. Ini di bagian sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian di bagian selanjutnya di sini ada tangan x. Nah, ini kita tentukan dulu. Kalau V-nya tadi sama dengan tangan x, nah maka nilai dari V aksen ini pastilah sama dengan turunan dari tangan kemarin gimana? Turunan dari tangan itu adalah sekant kuadrat x. Jadi bisa diubah menjadi seperti ini. Nah, sekarang berdasarkan sifat ya, ini berdasarkan identitas, mungkin teman-teman tahu atau mengetahui beberapa rumus kebalikan ya, kebalikan dari sin, kebalikan dari cos, dan kebalikan dari, ini saya review lagi. Kalau misalnya kita berbicara kebalikan, nah ini dari yang pertama itu ada sin. Sin x itu berkebalikan dengan kosekan x gitu ya. Nah, kemudian kalau ada cos x, cos x itu berkebalikan dengan sekan x. Kemudian kalau misalkan di sini ada tangan x ya, nah, tangan x itu berkebalikan dengan kotangan x. Nah, karena dia sifatnya adalah berkebalikan, maka nanti akan melahirkan beberapa rumus yang ada ya di sini ya, di rumus baru, di mana misalnya kalau kita mencari sin x dulu, misalkan ya, kita mencari sin x. Ini nilai dari sin x, nah, itu nilainya pasti akan sama dengan 1 per kosekan x. Tuh. Terus kemudian nilai dari cos x, nah, itu pasti nilainya akan sama dengan 1 per sekan x. Kemudian nilai dari tangen x, nah, ini pasti nilainya akan sama dengan 1 per kotangan x.
Begitu pula kalau misalkan kita mencari kosekan teman-teman. Ini misalkan yang dicari nanti adalah kosekan, maka nilai dari kosekan X itu pastilah sama dengan 1 per sin X gitu. Kemudian kalau misalkan teman-teman mencari cos X, nah, sorry bukan cos X tapi secant X ya. Nah, ini misalkan yang dicari adalah secant X, nah, berarti secant X itu nilainya pasti akan sama dengan 1 per cos X. Nah, misalnya teman-teman di sini mencari kotangan X. Nah, maka nilai dari kotangan X pasti akan sama dengan sepertangan X. Itu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kan ada bentuk secant kuadrat X. Secant. Nah, secant itu berdasarkan rumus identitasnya itu sama dengan 1 per cos gitu. Ini sama dengan 1 per cos. Nah, karena nilainya adalah 1 per cos, maka V aksen ini bisa kita ubah menjadi, ini kan bentuknya kuadrat ya, tinggal menyesuaikan aja menjadi 1 dibagi cos kuadrat X. Jadi itu nanti biar kita lebih gampang untuk mengerjakannya. Selanjutnya kita di sini akan mengalihkan ya sesuai dengan rumusnya turunan tadi gitu. Kita selesaikan dulu. Nah, nilai dari Y itu Y aksen ya di sini. Y aksen berarti sama dengan U aksen V. Berarti di sini 2 cos 2X kita kalikan dengan V-nya tadi adalah tangan X. Terus kita kurangi dengan V aksennya ini kan adalah 1 dibagi cos kuadrat X, kemudian kita kalikan dengan apa ini? U-nya tadi adalah sin 2X ya. Nah, ini adalah sin 2X. Nah, ini kita bagi dengan V kuadrat. Nah, V kuadrat di sini adalah tangen kuadrat X ya, karena tangannya itu harus kita kuadratkan. Nah, teman-teman, sebenarnya ada beberapa rumus yang harus kita pahami ya. Yang kita pahami itu adalah mengenai kalau misalnya kita berbicara sudut rangkap ya, misalkan saya di sini punya Oke, kita lanjutkan lagi. Mohon maaf tadi ada yang uluk salam ya, jadi ada tamu sebentar, nanti saya ke videonya ya. Oke, kita kembali lagi di sini. Jadi kita akan memanfaatkan rumus penjumlahan dari sin dan rumus penjumlahan dari cos ya, yang jumlah sudutnya. Misalnya saya di sini punya sin A ditambah B, maka bentuk ini itu nilainya ekuivalen atau sama dengan sin A cos B, kemudian ditambah cos A sin B. Kemudian kalau misalnya kita di sini punya cos A ditambah B, nah ini bentuknya akan ekuivalen dengan apa kira-kira? Cos A ditambah B itu adalah cos sin ya, tapi di sini beda tanda. Nanti menjadi cos A cos B. Kemudian kita kurangi dengan sin A sin B. Ini nilainya sama. Nah,
terus yang akan kita ubah yang mana dulu? Yang akan kita ubah adalah nilai dari sin 2x nya dulu yang akan kita ubah. Lalu cos 2x nya gimana Pak? Nanti dulu, kalau udah sampai ke belakang nanti kita nanti akan mengubah untuk 2 cos 2x nya. Jadi gitu ya. Ini kita selesaikan dulu, maka nanti bisa kita tuliskan kembali. Nah itu menjadi berapa teman-teman? Berarti 2 cos 2x kemudian dikali dengan tangan x, ini kita kurangi dengan, ini kan kita samakan penyebutnya ya, ini menjadi cos kuadrat x, tapi sebenarnya nggak disamakan penyebutnya sih, cuma ini kita kelompokkan sin 2x nya dengan cos kuadrat x, lalu kita tulis identitasnya ya. Ini untuk sin 2x itu bisa ditulis menjadi sin x ditambah x. Kemudian ini kita bagi dengan tangan kuadrat x. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencari, coba ini ya. Kita akan masukkan ke dalam rumus ini. Nanti menjadi berapa teman-teman? 2 cos 2x kemudian dikalikan dengan tangan x. Sorry. Ini kita kalikan dengan tangan x dikurangi, ini kita kurung dulu ya, atau nggak usah dikurung juga enggak apa-apa sih. Ini nanti kan menjadi sin x, atau dikurung itu lebih baik karena ini untuk apa ya, supaya tidak keliru gitu loh untuk tanda positif negatifnya ya. Jadi ini lebih baik saya kurung aja. Ini kita kurangi. Ini sin x cos x ditambah cos x sin x. Nah, kemudian kita bagi dengan cos kuadrat x ya. Lalu kita bagi lagi dengan tangan kuadrat x. Nah, selanjutnya jika teman-teman perhatikan, sin x cos x dan cos x sin x ini kan sama sebenarnya nilainya. Jadi ini bisa kita gabung aja jadi satu ya. Nanti kan nilainya menjadi 2 cos 2x dikali tangan x. Ini kemudian kita kurangi dengan berapa ini? Ini berarti kan 2 sin x cos x. Nah, 2 sin x cos x, kemudian ini kita bagi dengan cos kuadrat x. Oke, ini berarti untuk bagian cos x dengan cos kuadrat x itu bisa kita sederhanakan ya. Ini kita coret saja di kanselasi. Kita kanselasi. Nah, kemudian setelah ini kita kanselasi, ini kan berarti menjadi sin x per cos x. Nah, berdasarkan identitas trigonometri, jika ada sin x dibagi dengan cos x, nah, maka nilainya ini pasti akan sama dengan tangan x. Ini terus kemudian ini kita tulis dulu aja, diselesaikan. Jadi ini kan dibagi tangan kuadrat x gitu ya. Nah, selanjutnya gimana teman-teman? Nah, ini nanti berarti karena ini tadi yang habis kita sederhanakan ini kita ubah menjadi tangan x ya. Dan di situ ada 2 ini, maka itu bisa kita
faktorkan ya, atau mau kita tulis dulu nggak apa-apa, nanti biar nggak bingung. Jadi kita tulis lagi 2 cos 2x kemudian dikalikan x, lalu ini kan berarti dikurangi 2 tangan x gitu ya. Ini kita bagi dengan tangan kuadrat x. Selanjutnya ini berarti bisa kita faktorkan, nanti kan menjadi berapa kira-kira? Ini nanti menjadi 2 tangan x kemudian dikali cos 2x, kemudian ini kita kurangi dengan 1, lalu ini kita bagi dengan berapa ini? Ini adalah tangan kuadrat x. Nah, di sini kita punya unsur tangan yang bisa dicoret ya. Ini berarti tangan x bisa dikanselasi dengan tangan kuadrat x. Ini ya. Nah, bentuk ini itu nilainya sama dengan berapa? Nah, kalau di sini ada cos 2x min 1, nah ini sebenarnya bisa kita modifikasi atau kita akali gitu ya. Nah, dengan menggunakan sifat yang mana? Nah, ini coba kita tulis dulu ya yang ini. Itu berarti nilainya sama dengan ini sama dengan 2 dikali cos 2x min 1 kemudian ini dibagi dengan tangan x. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman masih ingat dengan salah satu identitas trigonometri. Ini misalnya saya di sini punya sin kuadrat x kemudian ditambah cos kuadrat x, kan begitu ya. Ini kan nilainya sama dengan 1. Kemudian ada juga dari identitas cos 2x. Nah, ini kan bisa diubah menjadi cos x ditambah x. Terus kemudian ini bisa kita selesaikan lagi menjadi cos x dikali cos x kemudian dikurangi sin x, kita kalikan dengan sin x. Ini juga bisa diubah lagi menjadi cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Jadi kita akan memanfaatkan sifat ini untuk menyelesaikan bentuk yang tadi. Nah, bentuk yang tadi itu kan nilainya sama dengan berapa atau tadi? Ini saya tandai dulu ya, nanti biar bisa teman-teman catat sebagai catatan tambahan. Nah, ini sudah catatan tambahnya ini. Terus kemudian kita lanjutkan proses yang tadi. Itu tadi nilainya adalah 2 dikali cos 2x dikurangi 1. Ini kita bagi dengan tangan x. Nah, bentuk ini kan sebenarnya sama dengan apa kira-kira? Nah, sudah kita selesaikan ini. Kemudian nanti boleh langsung diubah menjadi 2 dikali cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x, lalu ini kita kurangi lagi dengan 1, padahal 1 tadi adalah sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x gitu kan. Berarti dikurangi sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Kemudian, nah ini kita modifikasi, ini kita kalikan dengan 1 dibagi 6. Nah, kenapa kita modifikasi seperti ini? Karena untuk tangan x nanti akan kita ubah menjadi bentuk identitas yang lain. Nah, identitas yang mana?
Nah, ini mungkin teman-teman sudah tahu kalau misalkan kita mencari nilai dari tangan X, ya, tangan X itu nilainya pasti akan sama dengan sin X dibagi cos X. Nah, kemudian kalau misalkan yang kita cari adalah kebalikannya, atau di sini saya tulis menjadi sepertangan X, maka ini nilainya akan sama dengan cos X kita bagi dengan sin X. Gitu. Jadi kita akan pakai yang bawah ini untuk mengubah nilai dari sepertangan X-nya. Nah, kemudian yang bagian depan tadi gimana? Nah, ini kan ada min ketemu sin kuadrat X, min ketemu cos kuadrat X. Sehingga nanti di sini bisa kita tuliskan kembali menjadi sama dengan 2 dikali cos kuadrat X dikurangi sin kuadrat X dikurangi sin kuadrat X, kemudian di sini dikurangi cos kuadrat X. Kemudian sepertangan X itu kita ubah menjadi cos X. Ini kita bagi dengan sin X. Nah, karena unsur yang berada di dalam kurung ini bisa saling kita coret ya, yaitu adalah cos kuadrat X, ini adalah min cos kuadrat X. Jadi nanti untuk yang ini min sin kuadrat X dikurangi sin kuadrat X itu bisa kita tuliskan kembali menjadi berapa? Ini kan dikali 2 ya. Nanti berarti 2 dikali min 2 sin kuadrat X, kemudian kita kalikan dengan cos X dibagi sin X. Gitu. Nah, selanjutnya kalau teman-teman perhatikan, ini kan bentuknya perkalian semua ya. Dan ada unsur yang bisa kita cancellasi atau dicoret. Ini tadi adalah nilai sin kuadrat X-nya sama sin X-nya. Gitu. Nah, ini tanda negatifnya saya bawa ke depan aja biar lebih gampang. Ini kan berarti boleh saya tulis lagi menjadi negatif 2 dikali 2 sin X cos X. Nah, 2 sin X cos X itu tadi kan sudah kita cari ya pada bagian yang tadi. Kalau misalkan ada 2 sin X cos X, itu pasti nilainya sama dengan sin 2X. Ini sama teman-teman. Sehingga nanti ini bisa kita selesaikan dan penyelesaiannya itu menjadi sama dengan negatif 2 sin berapa ini? Sin 2x. Ini adalah penyelesaian dari soal ini. Ini semoga bisa dipahami. Nanti kalau misalkan teman-teman bingung bisa menghubungi saya dan kita diskusikan di grup ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada khilafan, mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.